Kurang keras. Salam. Sudah makan? Belum. Sama. Keyboardnya di situ ya. Nah, musiknya di situ aja ya. Ya. Saudara, terima kasih atas Pak Gembala waktunya yang diberikan atas kami sehingga kami boleh ada di tempat ini kembali. Saudara, saya bersyukur sampai hari ini kami boleh diberi waktu kesempatan untuk melayani Tuhan. Saudara, kalau saudara tahu hari-hari sekarang ini, apa keadaannya tambah baik, apa tambah sulit? Tambah sulit, ya. Perekonomian, pekerjaan, situasi, apalagi nanti pergantian pemimpin. Maksudnya. Kalau pemain ngasih pak bola ya, pemimpin, saudara, itu tidak gampang, tidak mudah. Diperkirakan tahun 25, tahun 26 semakin resesi terjadi, apalagi peperangan terjadi di mana-mana. Sekarang ini merajalela perkembangan peperangan Israel semakin melebar. Tapi orang yang melekat kepada Tuhan, orang yang setia kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Amin ya. Amin saudara. Kita harus sadar. Seringkali kita tidak sadar, sepertinya kita ini hidup 1000 tahun lagi. Tidak ngerti bahwa kita ini hidup di akhir zaman. Saudara, kalau saudara mungkin masih ingat ya, apa-apa bahwa kita ini mendekati semakin hari semakin tua. Tidak ada orang semakin hari semakin muda, tidak ada ya. Tidak ada. Orang semakin hari semakin tua. Amin. Loh, kurang keras. Amin. Nah, iya saudara. Saudara tidak mungkin semakin hari semakin muda, semakin tua. Semakin hari semakin mendekati garis finish ya. Garis finish. Kadang-kadang kita nggak sadar kalau kita sudah tua. Apa saudara? Tanda-tanda kalau orang sudah tua itu. Biasanya ada huruf B-nya yang banyak. Ya. Orang sudah tua biasanya apa? Rambutnya itu brodol. Ya. Suka brodol lah, berarti wis tua ya. Wis tua ya. Terus kepala jadi B apa? Botak. Ya wis tua. Saya ini biasanya rambut saya itu tebal, sekarang menipis, belakang mulai botak, saudara ya. Berarti aku wis tua. Ya. Kaki jadi bengkok, saudara. Kalau melakumu sudah enggak jejak, ya, sudah goyang, meskipun umurmu 40, mungkin saudara sudah mulai mendekati usia tua, bahwa saudara sudah tua. Telinga jadi budek ya, ya. Saya ini kadang-kadang bicara sama istri, ngomong apa memang? Ngomong apa? Cedek kok meneh ya. Ya. Saudara, itu tanda-tandanya ya. Kalau saudara merasa oh sik dawa waktu jangan. Kita sudah diberi tanda oleh Tuhan ya. Mata jadi buram, ya buram. B, saudara, B ini seringkali terjadi ya. Tangan jadi bergetar, nyekel duwe gemeteran ya. Ya saudara, itu sudah mulai tanda-tanda Tuhan. Kalau dulu kita saudara membaca makin jauh ya. Sekarang jalan kaki semakin dekat ya. Dulu tidur berhadapan-hadapan. Sekarang ungkur-ungkuran, berarti sudah tua, ya. Dulu suka pakai minyak wangi, ya. Sekarang pakai minyak gosok, ya. Ya sudah tua berarti. Kalau kemana-mana bawaanmu minyak gosok, berarti saudara harus menyadari saudara tua. Ini di tas saya, istri saya banyak, ya. Minyak angin, bodrek, paramek, ya. Ya, lengkap saudara. Kalau di tengah jalan ada sesuatu, ya. Dulu kita kalau muda mengorbankan kesehatan demi kekayaan. Tapi sekarang kalau sudah tua mengorbankan kekayaan demi kesehatan. Ya, kekayaan demi kesehatan. Mari ya, kita hari ini belajar untuk semakin hari kita menyadari bahwa kita nanti ujungnya sampai ke sana. Tapi saudara, saya ingin memberikan satu hal yang saudara harus ketahui, bahwa semua orang menuju akhir. Tapi apakah kita tetap setia? Belum tentu. Orang boleh tua, orang boleh muda, orang boleh melayani, orang boleh menyala-nyala awalnya. Tapi kesetiaan sampai akhir, apakah saudara tetap didapatkan seperti itu? Belum tentu. Ya, ada yang dulu rohnya menyala-nyala, melayani Tuhan, cinta kepada Tuhan, kebaktian selalu datang. Tapi di ujung pertengahan, sebelum dia
tua, mungkin masih umur 50, sudah 60, menurun, alasannya sakit-sakitan, alasannya pendengarannya kurang. Jangan sampai itu terjadi, ya. Dulu kita mampu, ya, melakukan sesuatu untuk Tuhan, melayani dalam doa, melayani besuk, sekarang kendor. Jangan sampai itu terjadi. Semakin hari usia boleh semakin tua, tapi roh dan semangat kita harus tetap menyala-nyala. Amin. Amin ya saudara. Jangan lelah untuk melayani Tuhan. Saya akan belajar bahwa setiap kita, saudara dan saya, selama saudara mengikut Tuhan, pasti tidak luput dari ujian. Semua akan diuji. Pelayanan saudara diuji, kesetiaan saudara diuji, bagaimana tanggung jawab saudara di dalam pelayanan saudara, semua diuji. Tidak ada orang yang tanpa ujian. Waktu saudara lihat atau saudara dengar atau saudara baca bagaimana ujian terhadap Abraham, terhadap Yusuf, semua diuji. Bagaimana Nuh, semua diuji. Tidak ada orang Kristen hidupnya enak-enakan. Wis, aku pasti diberkati, aku pasti sukses. Tidak seperti itu saudara. Kita suatu hari akan menuju ujian demi ujian untuk meningkatkan iman kita. Amin saudara. Saudara pasti diuji. Dan hari ini awal baik belum tentu akhir baik. Awal setia belum tentu akhir setia. Awal menyala-nyala belum tentu akhir menyala-nyala. Saudara dan saya akan belajar sama-sama tentang bagaimana Raja Uzia. Kita baca, ya, awal baik, akhirnya buruk. Ini terjadi pada Raja Uzia. Awal baik, akhir buruk. 2 Tawarik 26 ayat 1 sampai 5. 1, kita baca sama-sama di layar ada 1, 2, 3. Segenap bangsa Yehuda mengambil Uzia yang masih berumur 16 tahun dan menobatkan dia menjadi raja menggantikan ayahnya Amasya. 2, ia memperkuat Elot dan mengembalikannya kepada Yehuda. Sesudah raja mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. 3, Uzia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yekolya dari Yerusalem. 4, apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amasya ayahnya. 5, ia mencari Allah selama hidup Zakaria. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Pelajaran pertama hari ini tentang Uzia adalah orang yang dididik dengan benar akan menghasilkan sesuatu yang benar. Uzia dididik dengan benar, ya. Karena Uzia ini mempunyai orang tua yang takut Tuhan. Didikan orang tua, orang dekat akan mempengaruhi hidup anak-anak kita, termasuk Uzia. Dia dididik dengan benar. Orang tuanya Amasya takut akan Tuhan. Ya. Jadi dia dididik oleh orang-orang lingkungannya. Orang tuanya, orang terdekat termasuk Amasya. Dia mendidik Uzia sejak dini dengan benar. Pada saat anak-anak mulai bertumbuh, didikan orang tua, orang terdekat itu akan mempengaruhi anak tersebut. Baik positif, baik negatif, dia akan kelihatan dampak hasil dari pengaruh orang tua yang mengajarkan sejak dini. Saudara, dan itu juga terjadi pada Raja Uzia. Sejak kecil dia dididik orang tuanya dan orang terdekatnya, ya. Orang terdekatnya seperti guru sekolah minggu, pengasuhnya, dia mendidik untuk takut akan Tuhan. Kalau saudara dan saya punya anak, jangan sekali-sekali saudara membiarkan tidak usah kamu ikut youth, tidak usah ikut pemuda, tidak usah ikut sekolah minggu. Hati-hati saudara. Zaman sekarang internet, game, HP merajalela. Kalau saudara tidak mengawali didikan sejak dini kepada anak-anakmu, saudara akan menyesal. Karena dunia yang saat ini saudara hadapi adalah dunia yang jahat.
di mana anak-anak kita tanpa kita sadari dia bermain HP, dia akan terkoneksi pada hal-hal yang negatif. Ajar anakmu, ajar cucumu untuk takut kepada Tuhan. Bawa mereka ke sekolah minggu, bawa mereka ke gereja, bawa mereka untuk mengenal Tuhan. Orang yang mendidik anaknya sejak dini, pasti sesuatu yang baik itu akan terjadi pada anak itu. Amin, saudara. Saya juga mendidik anak-anak saya. Saya punya anak 3, saudara. Sejak dini saya bawa sekolah minggu. Meskipun itu mengalami kesulitan. Yang satu ke sana, yang satu lari ke sana, yang satu lari ke sana. Saya sama istri, giliran kamu sana, aku sini. Tapi saudara, sejak kecil saya perkenalkan siapa Yesus, siapa itu Yusuf, siapa itu Daniel, siapa itu orang-orang yang di dalam Alkitab saya ajarkan. Juga diajarkan oleh guru-guru sekolah minggu. Dia bertumbuh hari lepas hari. Dan anak saya juga tidak pernah mengenal apa namanya diskotik. Apa itu rokok. Apa itu huru hara dengan teman-temannya. Apalagi dia sampai berlarut-larut malam pulangnya. Tidak pernah. Karena apa? Didikan itu tertanam sebagai benih di masa mudanya, masa anak-anaknya, dan itu mempengaruhi anak-anak kita. Saya berterima kasih, saya dapat cerita dari Pak Gembala, anak-anaknya juga pelayanan, anak-anak saya juga pelayanan, saudara. Kalau saudara, anak saya pelayanan musik, dia minggu pelayanan. Saya ajar, kamu punya talenta apa? Kerjakan untuk Tuhan. Kerjakan untuk Tuhan. Jangan cari sesuatu untuk menyenangkan diri. Saya berkata, kamu harus suka menyenangkan Tuhan. Apa yang sudah kamu peroleh kembalikan untuk hormat kemuliaan Tuhan. Dan usia ini dididik dengan benar. Jadi pengaruh orang dekat, baik positif, baik negatif akan terlihat waktu anak itu bertumbuh. Dan saudara dan saya, jangan jemu-jemu mengajak anakmu, cucumu untuk sekolah minggu. Saudara akan memetik hasilnya waktu dia akan remaja pemuda. Kita harus banyak menginvestasikan waktu untuk anak kita. Kamu lagi apa? Jangan main HP. Baca ini, buku rohani. Baca firman Tuhan. Saya belikan cucu-cucu saya buku bacaan rohani. Kamu sudah baca belum hari ini? Sudah, Pi? Sudah baca belum? Satu hari, satu lembar, satu tema. Harus kamu baca. Saya belikan. Kalau saudara berani menginvestasikan waktu untuk cucumu, untuk anak-anakmu. Saudara, masa mudanya, masa remajanya, dia akan menjadi orang pribadi yang menyenangkan hatimu. Dan khususnya menyenangkan Tuhan. Saudara harus membekali anak-anak kita, cucu kita dengan firman. Kalau saudara tidak peduli dengan anak-anak kita, ingat, saudara akan memetik hasilnya dan saudara akan kecewa. Karena apa? Kalau saudara melihat anak muda, anak remaja, pergaulan sesat, saudara tidak membekali dengan firman, sulit seperti besi, saudara. Sulit untuk membengkongkannya, sulit. Tapi kalau sejak kecil saudara tanamkan kebenaran, mudanya dia akan terpengaruh dengan firman, dan firman itu menghidupinya dan dia menjadi pribadi. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan baik. 1 Korintus 15 ayat 33, jangan sampai anak kita pergaulan buruk, tidak ada kebenaran dan dia terbawa arus kepada hal yang jahat. Usia dididik orang tuanya waktu dia umur 16 tahun. Dia sudah naik tahta dan dia memerintah Yehuda jadi raja selama 52 tahun. Daud 40 tahun memerintah. Tapi ini usia 52 tahun. Dia minim pengalaman. Tapi karena didikan orang tua untuk takut Tuhan. Dia menjadi orang yang terkenal. Orang yang masyhur. Orang yang hebat. Dan setiap peperangan dia mendapat kemenangan besar. Apa rahasianya? Karena usia mencari Tuhan. Usia mencari Tuhan. Itu berkat yang ditanamkan oleh orang tuanya. Apa yang menjadi kunci utama? Usia berhasil dan diberkati Tuhan. Usia berhasil
Bukan karena pintar, bukan karena kuat, bukan karena hebat, tapi karena Tuhan. Karena Tuhan, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Dan dia mencari Tuhan selama dia hidup. Kita baca 2 Tawarik 26 ayat 4 dan 5. 1, 2, 3. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Tepat seperti yang dilakukan Amasya ayahnya. 5. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria, yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segalanya berhasil. Berhasil. Bukan karena hebat, bukan karena pinter, bukan karena kaya, tapi dia melakukan apa yang benar. Kalau saudara dan saya melakukan apa yang benar, saudara jangan khawatir atas pekerjaanmu, usahamu, masa depanmu. Karena apa? Yang membuat berhasil bukan karena kuat gagahmu, tapi yang membuat berhasil karena Tuhan Allah kita. Amin. Selama dia mencari Allah, selama dia mencari Tuhan, hukum Tuhan berlaku atas hidup setiap orang percaya. Karena Tuhan berkata, diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai. Tuhan berfirman, Yeremia 17 ayat 7 dan 8, diberkati orang yang mencari Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan. Dan Uzia ini diberkati karena dia mencari Tuhan, dia melakukan apa yang benar, dan dia mengandalkan Tuhan. Dia mengandalkan Tuhan. Soal saudara dan saya hari ini, masa-masa sulit boleh terjadi, tapi kalau saudara mencari Tuhan, saudara mengandalkan Tuhan, percayailah, Tuhan akan campur tangan atas hidupmu. Amin. Itu firman, saudara. Orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang tinggi. Naik terbang tinggi. Bukan malah turun. Yesaya 40 ayat 31. Orang yang mencari Tuhan, orang yang berharap pada Tuhan, orang yang melakukan sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Dan Tuhan akan memperhitungkan, dia akan naik. Situasi boleh sulit, keadaan boleh sulit, tapi kalau saudara mencari Tuhan, saudara mengandalkan Tuhan, 1000 orang rebah di sisimu, 10.000 di sebelah kananmu, itu tidak akan terjadi atas hidupmu. Amin. Itu Mazmur 91 ayat 7 dan 8. Orang yang berharap mengandalkan Tuhan, Tuhan berfirman, 1000 rebah, 10.000 rebah, Tuhan menyertaimu, Tuhan ada bersamamu. Itu firman. Dan Uzia itu melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Ia mencari Tuhan. Dan Tuhan memberkati dia. Uzia jadi raja yang terkenal, raja yang termasyur. Dia menjadi raja yang terkenal, dia menjadi termasyur. Ya, semua musuh dikalahkan karena pertolongan Tuhan. Bangsa Filistin, bangsa Arab, bangsa Meunim, bangsa Amon, semua kalah dan memberikan upeti. Kalau saudara baca nanti kelanjutannya. Dan pada zaman Raja Uzia, Yehuda menjadi makmur. Saudara, dia diberkati Tuhan. Waktu dia mencari Tuhan, dia mengandalkan Tuhan, dia diberkati Tuhan. Kita baca 2 Tawarik 26 ayat 15. Saudara, 1, 2, 3. Ia membuat juga di Yerusalem alat-alat perang, ciptaan seorang ahli yang dapat menembakkan anak panah dan batu besar untuk ditempatkan di atas menara-menara dan penjuru-penjuru. Nama raja itu termasyur sampai ke negeri-negeri yang jauh karena ia ditolong dengan ajaib sehingga menjadi kuat. Siapa yang menolong dengan ajaib? Siapa yang menolong dengan ajaib? Tuhan. Tangan Tuhan menyertai. Dengan keajaiban demi keajaiban, Tuhan menyertai Uzia. Sehingga semua bangsa yang melawan Raja Uzia kalah. Kalah. Karena bukan Uzia, tapi karena Tuhan. Dan dia ditolong dengan ajaib. Ini firman, bukan perkataan saya.
Kalau saudara melakukan apa yang benar, mencari Tuhan, mengandalkan Tuhan, saudara akan ditolong dengan ajaib. Amin. Amin, saudara. Apapun masalahmu, saudara akan ditolong dengan ajaib. Itu firman. Kalau saudara melakukan apa yang benar, saudara mencari Tuhan, saudara takut Tuhan, saudara mengandalkan Tuhan, saudara akan ditolong dengan cara yang ajaib. Dan keajaiban itu kadang-kadang tidak masuk akal. Saya pernah, saudara, pengen punya usaha, rumah saya di depan jalan raya. Rumah saya di jalan raya. Waktu beli rumah, saya tidak memperhitungkan bahwa di depan rumah saya itu ada tiang listrik. Tiang listrik itu tiang besi. Dan itu mengganggu. Kalau saya mau usaha, ini ganggu ini. Ganggu. Ya apa ini caranya dicabut? Saya datang ke PLN Gedangan. Saya bilang, Pak, saya mau cabut, ini bisa. Dipindah ke kanan kiri ke saya, rumah sebelah kanan atau sebelah kiri. Oh bisa. Biayanya kurang lebih 22 juta. Karena apa? Nanti yang besi diganti beton. Belum peralatannya diganti baru, belum pemasangannya. Karena sekarang kan modelnya kan beton. Itu biayanya kurang lebih 22 juta. Saya bilang sama istriku, wis 22 juta wis gak usah. Akeh, awake dhewe ganti duit, wis gak usah. Akhirnya apa, saudara? Saya gak jadi usaha. Tapi saya berdoa, Tuhan, aku tuh pengen usaha. Tapi 22 juta Tuhan piye? Emang Tuhan tak kayak modal kok 22 juta untuk ganti tiang aja kok 22 juta. Berjalannya waktu 1, 2, 3 bulan, 4 bulan, jam 3 pagi. Jam 3 pagi. Tahu-tahu duar. Saya bangun, tetangga-tangga saya bangun, semua bangun. Ada mobil jam 3 pagi, kencang, saudara. Lah kok kencang, wonge si nyupir mabuk nuabrak tiang listrik jebrut. Tiang listrik itu bengkong. Bengkong, saudara. Bengkong. Sak foto tuh orangnya semaput dibawa ambulan wis kruyukan mobilnya remuk, saudara. Sampai air radiator, uli pecah semua. Dan setelah diderek, besoknya saya datang ke PLN Gedangan. Pak, tadi malam kejadian seperti ini Pak di depan rumah saya. Ini apa tidak bahaya doyong? Didatangilah sama PLN. Boleh saya survei? Wah bahaya ini. Ini harus diganti ini. Diganti. Terus saya bilang, Pak kalau diganti Pak, bisa enggak? Tiang listrik ini enggak di sini, tapi di sebelah sana loh, Dok. Pak, atau di sebelah sini, di sebelah rumah saya, kanan atau kiri. Oh bisa, mana tempatnya? Bisa, sini. Oh sini. Oh ya sini ya, tak titeni ya, tak kasih tanda. Oke. Habis itu datanglah besok pasukan PLN bawa beton, pasang gratis. Saya tidak usah bayar, saudara. Ajaib enggak, saudara? Ajaib. Siapa mikir saya? Pertolongan Tuhan lewat cara orang mabuk. Mabuk dia. Mabuk. Jam 3 pagi loh. Saudara. Kadang-kadang tidak terselami jalan Tuhan. Amin. Apa yang saudara tidak pikirkan. Saudara tidak inginkan. Saudara tidak pernah membayangkan. Ya. 1 Korintus 2 ayat 9. Apa yang tidak pernah dilihat mata. Didengar telinga. Timbul dalam hati, itu diberikan Tuhan kepada orang-orang yang mengasihi Tuhan. Amin. Saudara yang penting apa? Saudara hidup benar, mengandalkan Tuhan, percayai kepada Tuhan. Tangan-tangan ajaib akan menolong di dalam usahamu, pekerjaanmu, pelayananmu. Amin. Itu jalan Tuhan itu tak terselami. Dewa. Jalan Tuhan tak terselami. Amin. Oleh setiap hati kami. Amin. Tuhanku, percaya saja. Kalau sehari ini rasanya nggak mungkin, kayak nggak mungkin Tuhan. Tiada terduga pertolongan itu kepadamu. Tangan ajaib Tuhan sanggup menolongmu.
Amin. Dirimu selalu nyata di dalam. Amin. Katakan, penyertaanmu sempurna, penuh damai, aman dan sejahtera. Mengapa inginku keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Saudara, saat Tuhan hadir dalam hidupmu, di dalam pelayananmu, tidak usah takut. Firman Tuhan Roma 8 ayat 31. Apabila Tuhan bersamamu, siapakah yang akan menjadi lawanmu? Tidak ada. Tuhan menyertai Uzia. Kemanapun Uzia pergi, dia menang. Saudara disertai Tuhan, kemanapun saudara pergi, saudara pasti menang. Amin. Meskipun keadaan sulit kayak apapun, resesi boleh terjadi. Tapi kalau Tuhan di pihakku, siapa akan menjadi lawanku? Amin. Bukan saudara yang kuat, bukan kepintaranmu, bukan kegagahanmu, tapi Tuhan yang ada di pihakmu, itu yang akan berperkara dengan tangan yang ajaib. Amin. Saudara mau tetap setia apapun keadaanmu? Amin, saudara. Saudara akan diuji. Usia ini diuji. Dididik dengan benar. Masa remajanya benar, pemerintahnya sudah benar, dia takut Tuhan, mencari Tuhan, dia mengandalkan Tuhan, Tuhan membuat keajaiban, Tuhan membuat pertolongan, Tuhan menyertai di dalam setiap peperangan, dan dia menang. Tapi apa yang terjadi? Uzia sombong, tidak taat, dan berubah setia. Setelah menjadi raja yang hebat, raja yang terkenal, raja yang termasyhur, Uzia berubah sikapnya. Hati-hati. Ia menjadi tinggi hati dan tidak setia lagi kepada Tuhan. Dia mengerjakan sesuatu yang bukan ranahnya, bukan tugasnya. Ia membakar ukupan tugas seorang imam. Dan itu kekejian di hadapan Tuhan. Dan ketika dia dinasihati, dia marah. Kita baca di dalam 2 Tawarik 26 ayat 16. 1, 2, 3. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati. Sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan. Dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Berubah. Apakah Tuhan yang berubah? Tidak. Uzia yang berubah. Tuhan tidak pernah berubah. Ibrani 13 ayat 8. Kuasanya tetap sama. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tuhan tetap setia. Tapi yang berubah adalah Uzia. Kita seringkali berubah. Setelah diberkati, setelah menerima sesuatu, doa kita dijawab, kita sudah berubah, tidak suka melayani, sudah berubah, tidak suka ibadah, berubah. Dan ada konsekuensinya kalau saudara mengingkari kesetiaanmu di hadapan Tuhan. Dia berubah, diberkati menjadi orang yang hebat, tangan dengan tangan Tuhan dengan ajaib, menaunginya, menyertainya, menolongnya. Ia menjadi tinggi hati, ia berubah. Tidak perlu Tuhan, tidak perlu nasihat. Harusnya dia tidak melakukan membakar ukupan yang bukan tugasnya. Tapi dia sombong, tidak mau dinasihati. Beda dengan Daud. Daud waktu berzina, dinasihati dengan Nathan. Dia berkata, Tuhan jangan buang aku dari hadapanmu. Jangan ambil rohmu daripadaku. Itu Daud menyesal. Mazmur 51 ayat 13. Tuhan jangan buang aku dari hadapanmu. Beda dengan Uzia. Waktu dinasihati para imam, dia marah. Dan apa yang terjadi? 2 Tawarik 26 ayat 18,
Kita berikutnya, kita baca. Saudara boleh baca nanti, 1, 2, 3. Di depan Raja Uzia dan berkata kepada, hai Uzia, engkau tidak berhak membakar ukupan kepada Tuhan. Hanyalah imam-imam keturunan Harun yang telah dikuduskan, yang berhak membakar ukupan. Keluarlah dari tempat kudus ini, karena engkau telah berubah setia. Engkau tidak akan memperoleh kehormatan dari Tuhan Allah karena hal ini. Saudara, kita baca ayat 19 berikutnya. 1, 2, 3. Tetapi Uzia dengan pokor ukupan di tangannya untuk dibakar menjadi marah. Sementara amarahnya meluap terhadap para imam, timbullah penyakit kusta pada dahinya. Di hadapan para imam di rumah Tuhan, dekat mezbah pembakaran ukupan. Saudara, tragis. Orang yang dididik dengan benar, dia merasa hebat setelah terkenal. Ia merasa kuat. Setelah dia menjadi orang termasyhur, hatinya berubah setia, tidak lagi berpaut kepada Tuhan. Ia melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Ia mengambil tugas imam yang seharusnya tidak boleh dikerjakan. Ia berbuat itu karena dia merasa hebat. Dan dia melanggar pelanggaran berat di hadapan Tuhan. Tugas para imam dilangkai. Saudara, kalau diberi nasihat pendeta, Bapak Gembala, jangan saudara melawan. Jangan saudara. Apa yang dinasihatkan, turuti. Jangan merasa hebat. Oh, aku tidak perlu nasihatmu. Aku sudah kaya, aku sudah hebat, aku sudah pinter. Siapa kamu? Jangan saudara. Hati-hati. Peringatan Imam Asaria tidak digubrisnya, tidak didengarnya waktu dinasihati. Akhirnya tragis. Raja yang sukses, raja yang kuat, raja yang hebat dihukum Tuhan. Seketika itu dia kena kusta. Dan kusta ini saudara, penyakit yang dijauhi. Dan itu penyakit yang dihindari dan penyakit najis pada zaman. Dan apa yang terjadi? Dia kena penyakit kusta sampai matinya. Berarti dia tidak bertobat. Sampai matinya. Saudara baca nanti urutannya. Dia berpenyakit kusta sampai matinya. Semua raja-raja dihormati. Dimakamkan di makam leluhur. Ibaratnya taman pahlawan. Di makam para leluhur raja-raja. Tapi karena dia berpenyakit kusta. Dia akhirnya mati mengenaskan. Dimakamkan di Tegalan. Di Tegalan di pekarangan. Saudara baca. Kita baca. 2 Tawarik 26 ayat 21a dan 23. 1, 2, 3. Raja Uzia sakit kusta sampai kepada hari matinya. Dan sebagai orang yang sakit kusta, ia tinggal dalam sebuah rumah pengasingan karena ia dikucilkan dari rumah Tuhan. 2, 3. Kemudian Uzia mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di ladang dekat pekuburan raja-raja karena ia berpenyakit kusta. Tragis gak saudara? Tragis. Orang yang hebat, dididik benar, takut Tuhan, tapi akhir hidupnya tragis. 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 Itu bisa terjadi kepada siapa saja. Kesimpulannya apa saudara? Pelajaran ini yang kita dengarkan pagi ini perlu kita renungkan. Itu bisa terjadi pada setiap kita. Awalnya menyala-nyala, rohnya berkobar-kobar, melayani setiap minggu, melayani ambil bagian. Tapi di pertengahan, waktu sudah diberkati, dia lari meninggalkan pelayanan. Ini bisa terjadi pada setiap orang percaya. Awal baik tidak menjamin akhir baik. Awal setia dan menyala-nyala belum tentu akhirnya hidupnya tetap setia. Setiap kita akan diuji. Dan kesetiaan kita kepada Tuhan bagaimana? Bagaimana hidupmu saat saudara diberkati? Bagaimana hidupmu saat saudara mengalami kesusahan? Bagaimana hidup dan kesetiaanmu saat saudara mengalami proses di hadapan Tuhan? Apakah saudara tetap setia? Apakah saudara tetap menghormati Tuhan? Awal yang baik
bukan jaminan akhir yang baik. Awal yang baik bukan jaminan akhir yang baik. Tuhan berkata di dalam Yeremia 29 ayat 11, Aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Saudara diberi firman rancangan Tuhan baik. Tapi kalau saudara di akhir kehidupan saudara melenceng dari firman Tuhan, apa salah Tuhan? Tidak. Saudara dipanggil dan dipilih, bukan kamu yang memilih aku yang memilih kamu. Yohanes 15:16, aku yang memilih kamu. Tapi kenyataannya di akhir perjalanan iman, saudara dan saya itu diuji gagal apa tidak, tergantung hidup kita sendiri. Bukan salah Tuhan, bukan salah Tuhan. Tuhan merencanakan hidup kita damai sejahtera diberkati. Tuhan merencanakan kebaikan untuk kita semua. Tapi kalau di tengah perjalanan, di akhir perjalanan, kita meninggalkan Tuhan, bukan salah Tuhan. Tuhan tidak pernah salah memilih orang. Tapi yang salah adalah pilihan kita sendiri. Waktu Simson dipilih Tuhan, dia sebagai nasir Allah. Apakah Tuhan salah memilih? Tidak. Dia dipilih Tuhan. Firman Tuhan berkata, nasir Tuhan tidak boleh dipotong rambutnya. Tapi dia tidak menghormati Tuhan. Dia hidup di dalam kesembronoan. Akhirnya apa? Dia mati bunuh diri. Simson pilihan Tuhan. Dia dipilih Tuhan untuk membebaskan umat Israel dari tangan orang Filistin yang sudah dijajah selama 40 tahun. Dipilih Tuhan. Tapi di tengah perjalanannya hawa nafsu, kedagingannya lebih kuat. Dan Tuhan akhirnya meninggalkan Simson. Dia kawin dengan Delilah, orang Filistin yang seharusnya tidak boleh dilakukan. Dia melanggar firman Tuhan, dia tidak menghormati Tuhan. Apa akhirnya? Akhirnya dia mati bunuh diri. Apa salah Tuhan? Enggak. Bukan salahnya Tuhan. Daud dipilih Tuhan. Tapi Daud ditegur Tuhan. Dia insaf dan dia sampai akhirnya menjadi orang yang hebat di hadapan Tuhan. Saul dipilih Tuhan menjadi orang pertama pilihan Tuhan menjadi raja Israel. Tapi karena dia tidak taat, harusnya orang Amalek ditumpas, dia tidak taat. Harusnya dia menunggu Samuel untuk membakar mezbah, tapi dia tidak taat. Dan akhirnya Saul dibuang, digantikan oleh Daud. Siapa yang salah? Saul. Tuhan sudah berfirman, jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu. Tapi dilanggar. Usia pun seperti itu. Dia merasa hebat. Akhirnya dia mati dengan sia-sia. Saudara, hati-hati. Harusnya seperti Saul itu demi kemenangan dia dapatkan. Dia melakukan hal ya sesuatu yang disertai Tuhan. Tapi waktu Saul diperintahkan oleh Tuhan, dia tidak taat. Dia harusnya menghancurkan orang Amalek. Dia tidak taat. Dan akhirnya Saul dibuang oleh Tuhan. Digantikan Daud. Bukan salah Tuhan. Yudas Iskariot dipilih Tuhan. Tapi akhir hidupnya dia membuat keputusan yang salah. Demi 30 keping perak. Akhirnya mati bunuh diri. Saudara, Demas orang sepelayanan dengan Rasul Paulus. Karena dia cinta akan dunia. Akhirnya meninggalkan Tuhan. Bukan salah Tuhan. Saudara dan saya hari ini menjadi Kristen, oke. 1 minggu berikutnya, tahun berikutnya, 5 tahun berikutnya, hati-hati. Saudara akan diuji, ujian demi ujian terjadi. Bagaimana saat saudara ditekan, saat mengalami masalah, mengalami kejayaan, apakah saudara tetap setia dan taat kepada Tuhan? Usia meninggalkan dan dia merasa hebat. Tapi kalau saudara boleh saya nasihati,
Contohlah Paulus. Paulus awalnya buruk, tapi akhirnya baik. Daripada akhirnya baik, awalnya baik, akhirnya buruk. Lebih baik awalnya buruk. Saya pun dulu awalnya buruk. Saya peminum, pemabuk, perokok. Saya melakukan kejahatan, semua saya kerjakan. Lebih baik awalnya buruk, tapi akhirnya baik. Paulus, saudara, dia adalah seorang pembunuh. Dia orang yang mengejar-ngejar orang Kristen. Tapi setelah dia tahu keselamatan, dia mengenal Tuhan, dia menjadi orang yang radikal. Hidup bagiku adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Hidup bagiku adalah Kristus. Filipi 1 ayat 21. Dia berkata, dia mengenal Tuhan, dia tahu arti keselamatan, dia jangan sampai hilang keselamatan yang ada dalam hidupnya. Makanya dia berkata di dalam Galatia 2 ayat 20, hidupku yang kuhidupi sekarang, bukan hidup kedaginganku lagi. Hidup karena Kristus. Sebab hidup yang kuhidupi sekarang bukan aku lagi, tapi Kristus. Dia berkata bahwa hidupnya dipersembahkan untuk Tuhan. Dia melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Filipi 3 ayat 7 dan 8. Apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatunya aku anggap rugi. Karena pengenalan akan Kristus lebih mulia dari semuanya itu. Oleh karena dia, aku menanggalkan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh dia. Amin, saudara. Itu kita jangan disibukkan dengan sesuatu yang ada di sekitar kita, menghambat iman, kesetiaan kita. Mari kita fokus kepada akhir ujung, bahwa kita ini pertandingan belum selesai. Amin. Harus, saudara. Mau tetap setia? Amin, saudara. Saudara akan diuji. Tetap setialah kepada Tuhan. Kalau saudara tetap setia, taat kepada Tuhan, apapun yang terjadi atas hidupmu, Tuhan campur tangan di dalam masalah apapun. Paulus dia tidak memperhatikan yang kelihatan. Sebab aku tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan itu sementara, yang tidak kelihatan itu kekal. 2 Korintus 4 ayat 18, dia tahu tujuan hidupnya, menyenangkan Tuhan. Dia jangan sampai semua yang ada di sekitar kita membutakan iman kita, menghancurkan iman kita. Tetap beriman, sekali Yesus, tetap Yesus. Amin, saudara. Apapun yang terjadi, jangan tanggalkan imanmu, ketaatanmu, kesetiaanmu. Paulus menjadi contoh untuk kita. Dia awalnya buruk, tapi akhirnya baik. Dia berkata, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Aku telah mencapai garis akhir. Aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kehidupan yang akan dikaruniakan Tuhan kepadaku. Bukan saja kepadaku, tapi kepada setiap orang yang rindu dan melakukan untuk Tuhan. 2 Korintus 4 ayat 7 dan 8. Saudara dan saya, hari ini apa yang saudara kerjakan? Lakukan semua untuk Tuhan, amin. Kerjakan untuk Tuhan. Kalau melayani, layani untuk Tuhan. Ke gereja, beribadah, lakukan semua untuk hormat kemuliaan Tuhan. Tuhan akan membuat hidupmu beda dengan orang lain. Amin, saudara. Beda, pertolongan terjadi. Saya ditolong Tuhan berkali-kali, saudara. Saya pernah divonis penyakit jantung. Saya pernah sampai di Penang, sampai vonisnya mau mati. Tapi tangan ajaib menolong saya, menyertai saya, menaungi saya. Orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang menyertakan Tuhan dalam hidupnya, Tuhan akan menyertai setiap langkah hidup. Amin. Tuhan berkata seperti itu. Jangan kecut dan tawar hati, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sebab Tuhan Allahmu menyertai kemanapun engkau pergi. Kemanapun engkau pergi, Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Ibrani 13 ayat 5, aku sekali-kali tidak akan pernah membiarkanmu. Sekali-sekali tidak akan pernah meninggalkanmu. Aku menyertaimu sampai kesudahan zaman.
Matius 28 ayat 20. Saudara dan saya, apapun yang terjadi, sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Mari kita berdiri. Apapun yang terjadi, Rebo ini kasih-Mu Tuhan.